Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibra Fatih 18, channel sejarah, pengajian, ilmu leluhur, dan budaya Nusantara. Saat ini kita akan berdiskusi tentang tanda-tanda kehancuran Nahdlatul Ulama. Kenapa saya tertarik untuk membahas tema ini? Karena Nahdlatul Ulama juga merupakan sebuah instrumen yang sangat berkaitan dengan sejarah, dan hingga saat ini masih merupakan sebuah organisasi keagamaan terbesar di dunia. Baik, menurut yang saya amati di media sosial khususnya, kehancuran Nahdlatul Ulama ini sudah mendekati. Paling tidak dari komentar para netizen dan para konten kreator, atau bahkan siapapun di media sosial yang sepertinya sudah tidak mengharapkan Nahdlatul Ulama. Padahal Nahdlatul Ulama, seperti kita tahu, merupakan salah satu instrumen penting dalam berdirinya Indonesia ini. Baik, kita langsung ke diskusinya. Tanda-tanda kehancuran Nahdlatul Ulama. Yang pertama, kenapa saya mendapat firasat bahwa NU atau Nahdlatul Ulama akan segera bubar? Yang pertama, karena mayoritas anggota Nahdlatul Ulama ini adalah kaum tradisionalis, di mana dengan demikian maka para anggota Jam'iyah Nahdlatul Ulama atau NU ini merupakan objek politik, dan itu memang terbukti sejak pemilu pertama kali dan sejak NU berdiri. Warga NU atau Nahdiyin yang sangat banyak ini seringkali menjadi objek politik, baik dimanfaatkan oleh mereka yang menginginkan kekuasaan, bahkan terjadi deal-dealan oleh tokoh-tokoh dari Nahdlatul Ulama sendiri. Sedangkan di lain sisi, rival-rival Nahdlatul Ulama merupakan para pemain. Mereka sangat agresif dalam politik praktis di Indonesia ini, sejak dulu hingga kini. Yang kedua, karena mayoritas anggota Nahdlatul Ulama atau NU ini berasal dari kalangan tradisionalis, maka mereka lemah secara ekonomi. Di lain sisi, rival-rival Nahdlatul Ulama memiliki donatur yang begitu mapan, bahkan dari luar negeri. Sehingga kehancuran Nahdlatul Ulama dari sini saja sudah seakan-akan bisa diprediksi. Kemudian juga karena mayoritas anggota Nahdlatul Ulama atau NU ini dari kalangan tradisionalis, yang paling mayoritas, yang paling banyak, maka tentu saja mereka tidak memiliki banyak kesempatan untuk merebut posisi-posisi di kantor-kantor birokrasi. Dan sebaliknya, kita tahu bahwa rival-rival Nahdlatul Ulama sangat agresif. Banyak di antara mereka yang menjadi ASN, pejabat, dan sebagainya, dan tentu saja dengan posisi tersebut menguntungkan mereka dalam mengembangkan paham-paham mereka. Kemudian juga karena kaum tradisionalis, bagaimanapun meski sekarang keterbukaan informasi sudah begitu mengagumkan, tentu saja masih saja para anggota Jam'iyah NU atau Nahdlatul Ulama ini masih menjadi objek penggiringan opini. Memang semua orang telah memiliki smartphone dan sudah bisa mengakses media sosial, akan tetapi tentu saja karena kaum tradisionalis belum sepadan dengan pengetahuan mereka yang bukan tradisionalis tentang isu-isu di media sosial, banyak saya temui
warga Nahdlatul Ulama atau Nahdien yang masih termakan oleh pengiringan opini oleh rival-rivalnya. Kemudian tanda kehancuran yang kedua, tanda kehancuran Nahdlatul Ulama yang kedua adalah cara dakwah Nahdlatul Ulama yang masih tradisional. Saya sangat menyayangkan ketika para kiai dan ustadz-ustadz Nahdlatul Ulama masih saja dalam pengajian-pengajian umum ini menggunakan bahasa lokal. Mohon maaf, saya bukan mengkritisi para kiai, para ustadz, akan tetapi mengingat bahwa jangkauan dakwah Nahdlatul Ulama ini sudah nasional bahkan internasional, mungkin sebaiknya pengajian-pengajian atau konten-konten berisi diskusi atau pengajian atau kajian Islam dari kalangan NU ini sebaiknya diberi subtitle bahasa Indonesia atau kalau bisa bahasa Inggris dan bahasa Arab. Nah, apakah salah ketika para kiai dan ustadz Nahdlatul Ulama ini berceramah atau berpengajian dalam bahasa lokal? Tentu saja tidak salah, tetapi jangkauannya kurang luas. Sedangkan rival-rival Nahdlatul Ulama dalam dakwah mereka sudah menggunakan bahasa Indonesia yang tentu saja bisa lebih luas diterima oleh audiens seluruh Indonesia. Kemudian juga masih belum banyak influencer dari kalangan Nahdlatul Ulama. Saat ini seharusnya Nahdlatul Ulama sudah merebut ranah dakwah di media sosial, di dunia cyber, tapi belum banyak influencer atau ada pun itu masih kurang vokal, tidak seperti rival-rival Nahdlatul Ulama. Meskipun sebenarnya bukan banyak, Nahdlatul Ulama ini merupakan gudang daripada orang-orang yang begitu mumpuni dalam ilmu agama. Akan tetapi karena para influencernya ini kurang vokal atau kurang agresif, maka seakan-akan dakwah Nahdlatul Ulama tenggelam tertimpa oleh dakwah-dakwah dari rival-rival. Kemudian juga faktor yang kedua, cara dakwah Nahdlatul Ulama ini masih tradisionalis karena kaum mudanya kurang pede untuk speak up. Padahal di luar sana rival-rival Nahdlatul Ulama yang hanya bermodal kitab-kitab terjemahan atau bahkan kutipan-kutipan dari media sosial sudah berani speak up. Ada pesulap yang speak up, ada pesilat yang bukan speak up lagi, sudah bacot up. Sedangkan dari kalangan Nahdlatul Ulama yang lebih mumpuni tidak berani atau mungkin tawaduk yang salah tempat. Kemudian juga Nahdlatul Ulama masih kalah dalam merebut ranah dakwah di alam maya dan ranah dakwah di bidang digital. Sedangkan mereka rival-rival Nahdlatul Ulama ini sudah memiliki buzzer khusus untuk menyebarkan paham-paham mereka dengan begitu agresif. Kemudian juga tanda kehancuran Nahdlatul Ulama yang ketiga adalah pasrah pada gempuran opini. Para buzzer rival Nahdlatul Ulama sudah begitu getol. Kita membuka platform media sosial apa saja, pasti akan banyak postingan-postingan dari rival-rival Nahdlatul Ulama. Kampanye paham-paham rival Nahdlatul Ulama ini yang begitu getol, bahkan kita membuka platform satu jenis saja, begitu scroll langsung menemukan video-video mereka, seakan-akan dengan promosi yang selalu berdengung dan menghiasi tontonan kita itu, seakan-akan Nahdlatul Ulama sudah tenggelam dan tidak berani melawan. Kemudian parahnya lagi, orang awam ikut berkomentar. Jadi seakan-akan NU ini merupakan sebuah organisasi yang kolot, kemudian selalu salah. Dan kita tahulah bagaimana barbarnya netizen Indonesia. Jangankan mereka yang mengerti, mereka yang tidak paham sebuah permasalahan pun akan berbusa-busa berkomentar.
dan NU menjadi bulan-bulanan di dunia maya. Kemudian juga kelemahan dari pasrahnya orang-orang NU dari gempuran opini ini. Banyak kader-kader NU yang tidak menjawab perdebatan di media sosial itu secara ilmiah. Padahal rival-rival NU selalu seakan-akan memposting video pendek, meme, atau komentar-komentar yang seakan-akan ilmiah. Padahal Nahdlatul Ulama jauh lebih mampu daripada itu. Banyak kawan-kawan yang berada di Nahdlatul Ulama, mereka berkata bahwa percuma berdebat di media sosial. Ini menurut saya merupakan sebuah pemahaman yang kurang tepat, karena media sosial saat ini sudah merupakan pusat dari informasi. Setiap orang sudah menggenggam smartphone, dan apabila Nahdlatul Ulama tidak berjuang untuk meluruskan atau membela atau memberikan argumen-argumen yang ilmiah di media sosial, seakan-akan yang dikatakan oleh orang awam yang tidak mengerti apa-apa itu merupakan sebuah kebenaran. Kemudian tanda yang keempat dari kehancuran Nahdlatul Ulama adalah kaum muda NU kurang suka menulis atau membuat konten. Sebenarnya di bidang literasi NU memiliki banyak kader, karena di pesantren sudah digalakan sastra Arab dalam kitab kuning. Tapi sayangnya banyak kader-kader muda NU yang belum memiliki minat untuk menulis, sedangkan rival-rival NU begitu agresif menulis meskipun harus kopas atau copy paste. Juga sebenarnya banyak kader-kader NU yang memiliki kapabilitas untuk menerjemahkan kitab kuning ke dalam bahasa Indonesia, tetapi tidak banyak yang melakukan hal itu. Dan sebaliknya, rival-rival NU yang hanya bermodal kitab terjemahan, bahkan kitab-kitab dari hasil googling, sudah berani memposting dan berkoar-koar di media sosial seakan-akan sudah bisa menghafal Al-Quran, menghafal ribuan hadis, bukan matan hadis ya. Jadi seakan-akan NU merupakan sebuah organisasi Islam yang kering akan literasi. Kemudian juga jarang yang membuat video atau meme atau menayangkan live streaming pengajian. Mungkin sebaiknya NU melakukan live streaming pengajian atau kegiatan-kegiatan ilmiah atau kajian-kajian keislaman atau kajian-kajian sunnah melalui berbagai platform media sosial, dan itu belum banyak. Kemudian tanda yang kelima dari kehancuran Nahdlatul Ulama adalah lembaga pendidikan formal yang ala kadarnya. Salah satu contohnya ya, banyak pesantren modern di kalangan Nahdlatul Ulama yang manajemennya ala kadarnya. Saya tidak membahas pendidikan di pesantren, karena pesantren memiliki kurikulum dan metode pendidikannya sendiri. Tetapi di pesantren-pesantren yang sekaligus menyelenggarakan pendidikan formal seperti madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah dan sebagainya, hingga saat ini masih menggunakan metode atau manajemen yang ala kadarnya. Kemudian juga banyak persaingan madrasah-madrasah kecil sesama Nahdlatul Ulama, sedangkan rival-rival NU biasanya akan mendirikan sebuah lembaga pendidikan sentral, dan tidak ada lembaga pendidikan yang lain, dan lembaga pendidikan sentral itulah yang mereka besarkan, mereka kelola secara profesional. Dan beberapa dekade yang lalu rata-rata lembaga pendidikan milik rival-rival NU lah yang sering mendapatkan prestasi atau minimal nama baik. Kemudian juga banyak perayaan-perayaan seremonial di kalangan Nahdlatul Ulama, di kalangan lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama ini
yang diselenggarakan secara berlebihan, bahkan sampai menghabiskan dana puluhan juta rupiah. Sedangkan di lain sisi, gedung-gedung dan sarana pendidikan di lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama ini kadang-kadang terbengkalai, masih lebih mengutamakan misalnya peringatan haflatul imtihan, pawai pendidikan dan sebagainya, sehingga hal yang harusnya lebih utama seperti pendirian gedung atau perlengkapan alat-alat administrasi dikalahkan anggaran dananya, lebih memperhatikan atau memprioritaskan acara-acara seremonial seperti haflatul imtihan dan sebagainya. Kemudian juga banyak perayaan-perayaan imtihan yang diselenggarakan dengan begitu mewah, akan tetapi honor atau bisyarah guru-guru di kalangan pendidik formal Nahdlatul Ulama ini yang masih jauh di bawah standar. Bahkan setelah adanya dana BOS tersebut lebih banyak dikelola oleh pemilik yayasan dan tidak bisa dinikmati oleh tenaga pendidiknya. Kemudian tanda keenam dari kehancuran Nahdlatul Ulama adalah pudarnya wibawa tokoh-tokoh NU. Ini akibat dari fitnah masif dari rival-rival Nahdlatul Ulama. Kita ambil contoh seperti Gus Dur. Sebaik apapun Gus Dur, meskipun prestasi Gus Dur diakui oleh orang-orang di luar Islam, bahkan di dunia internasional, akan tetapi di mata rival-rivalnya, bahkan di mata masyarakat umum, Gus Dur pernah distigma sebagai pribadi yang memiliki banyak kekurangan, karena memang fitnah-fitnah disebarkan secara masif. Apalagi para rival-rival Nahdlatul Ulama ini rata-rata merupakan orator dan provokator yang sangat ulung. Kemudian juga banyak dilakukan pembunuhan karakter terhadap tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Seperti contoh yang dilakukan kepada mantan ketum PBNU, Yai Said Akil Sirot, dan tokoh-tokoh NU saat ini seperti Gus Muafik atau Gus Miftah, bahkan orang selurus Gus Bahak pun tidak luput daripada pembunuhan karakter. Pelakunya tentu saja oleh rival-rival NU dan masyarakat awam yang sebenarnya tidak tahu apa-apa ini ikut nimbrung berkomentar di media sosial dengan tanpa berpikir dan mengkaji. Kita memang memiliki budaya lemah di literasi, akan tetapi sangat agresif dalam berkomentar, apapun dikomentari. Kemudian tanda ketujuh dari kehancuran Nahdlatul Ulama adalah Nahdlatul Ulama berjuang sendirian. Hingga saat ini banyak yang meyakini bahwa Nahdlatul Ulama merupakan penjaga gawang dari keberlangsungan Indonesia. Kaum nasionalis di Indonesia bersatu dengan kaum agamawan dari golongan Nahdlatul Ulama, dan sayangnya ormas-ormas Islam yang lain, mohon maaf, tidak banyak yang memiliki komitmen menjaga keberlangsungan Indonesia. Sejak zaman penjajahan hingga kini, NU seakan-akan berjuang sendirian untuk melestarikan faham-fahamnya dan menjaga Indonesia dari rongrongan berbagai kepentingan dari luar maupun dari dalam. Mungkin demikian diskusi kita kali ini tentang tanda-tanda kehancuran Nahdlatul Ulama. Jika ingin tahu lebih detail bagaimana keroposnya Nahdlatul Ulama, mungkin bisa kita lihat bagaimana opini publik di media sosial. Hanya satu kekuatan Nahdlatul Ulama untuk tetap bertahan dan tidak hancur, yaitu Nahdlatul Ulama didirikan oleh para wali. Paling tidak demikian paham yang diyakini oleh orang-orang NU atau Nahdliyin. Demikian, salam sejarah dan salam NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Jika kalian suka mendengar cerita sebelum tidur, subscribe channel Lakon Manusia, sebuah channel tentang cerita horor, cerita kisah nyata, cerita kriminal, cerpen, urban legend, dan kisah nyata. Segera subscribe channel ini dan kamu akan terhibur menjelang tidur.